Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekonomi Syariah kelas F kelompok 2 yang beranggotakan Intan Irma Desitasari, Imro'atus Soleha, dan Fitrianur Laili. Di sini akan mempresentasikan mengenai materi perencanaan sumber daya manusia yang mana untuk memenuhi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya Intan Irma Desitasari dengan nomor induk mahasiswa 4011802222. Yang pertama, latar belakang. Dalam sebuah organisasi atau suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dapat membawa nama dan kualitas perusahaan maupun organisasi menjadi lebih baik. Perusahaan memerlukan tenaga kerja yang berkompetensi dan sesuai baik dari segi kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan sumber daya manusia agar dapat memposisikan tenaga kerja dalam bidangnya. Yang kedua, saya akan menyampaikan pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan pada periode tertentu. Yang ketiga, tujuan perencanaan sumber daya manusia ada dua. Yang pertama, membantu menentukan tujuan organisasi, termasuk perencanaan pencatatan kesempatan kerja yang sama pada karyawan dan tujuan tindakan. Dan yang kedua, melihat pengaruh program dan alternatif kebijakan sumber daya manusia dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang kepada keefektifan organisasi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia ada 4, yaitu yang pertama, pengumpulan, analisis, dan peramalan data dalam rangka mengembangkan perkiraan pasokan sumber daya manusia dan permintaan sumber daya manusia atau membuat sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, menetapkan tujuan dan kebijakan sumber daya manusia dan mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, merencanakan dan mengimplementasikan rencana dan program kerja dalam berbagai bidang kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, dan promosi yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuan sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan program kepegawaian untuk memfasilitasi kemajuan ke arah tujuan sumber daya manusia. Saya Imro'atus Soleha akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yakni manfaat perencanaan tenaga kerja. Beberapa manfaat perencanaan SDM diantaranya, yang pertama, perencanaan SDM diawali dengan kegiatan inventarisasi daftar SDM yang sudah terdapat dalam suatu organisasi. Yang kedua, melalui perencanaan yang matang dan kebutuhan SDM yang cukup, maka pekerjaan dapat lebih efektif. SOP sebagai pedoman kerja yang telah dimiliki meliputi suasana kerja kondusif, perangkat kerja sesuai dengan tugas masing-masing SDM, adanya jaminan keselamatan kerja, semua sistem telah berjalan dengan baik, dapat diterapkan dengan baik fungsi organisasi, serta penempatan SDM telah dihitung berdasarkan kebutuhan dan juga beban kerja. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti karyawan. Dengan mengikut sertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, maka akan dapat mendorong karyawan untuk lebih meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang keempat, perencanaan penentuan kebutuhan karyawan di masa depan.
baik dalam arti jumlah ataupun kualifikasinya, untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Yang kelima, kepemilikan informasi ketenagakerjaan memberikan informasi yang cepat dan juga akurat bagi organisasi, terutama bagi organisasi yang telah memiliki karyawan yang banyak, dengan cabang tersebar di berbagai tempat. Dan yang keenam, acuan dalam menyusun program pengembangan SDM. Perencanaan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan acuan, tetapi dapat pula berasal dari sumber lain. Dengan adanya data yang lengkap, dapat mempermudah dalam menyusun program yang lebih matang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan hal-hal di atas, dapat kita ketahui bahwa manfaat perencanaan SDM itu sebagai sesuatu yang sangat penting demi kelancaran dan tercapainya sebuah tujuan dari organisasi. Yang selanjutnya, meramalkan kebutuhan jumlah tenaga kerja. Pengertian peramalan itu sendiri yaitu prediksi, estimasi, taksiran, dan perkiraan di masa mendatang. Sedangkan pengertian sumber daya manusia yaitu sebuah upaya untuk memperkirakan atau memprediksi kebutuhan tenaga kerja perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang. Di sini, Mangkunegara menyatakan bahwa peramalan ketersediaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Yang pertama dari sisi internal. Yang dimaksud dari sisi internal itu sendiri yaitu umur para pekerja, pergantian pekerjaan, dan pengangkatan pegawai baru dalam perusahaan tersebut. Selain itu, oleh jumlah penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua dari sisi eksternal, yakni kondisi ekonomi lokal, nasional, dan dunia. Yang selanjutnya, sumber tenaga kerja. Sumber penarikan tenaga kerja itu dapat digolongkan ke dalam dua sumber, yaitu yang pertama sumber internal perusahaan. Sumber internal perusahaan itu adalah sumber daya manusia yang diterima yang berasal dari perusahaan itu sendiri untuk ditempatkan pada posisi yang serupa. Di dalam sumber internal terdapat promosi jabatan, rotasi atau transfer, pengkaryaan kembali, dan juga kelompok kerja sementara. Yang kedua, sumber eksternal perusahaan, yaitu yang pertama, rekomendasi dari karyawan, yakni biasa didapat dari teman, anggota keluarga karyawan, dan juga dari perusahaan lainnya. Yang kedua, pengiklanan. Dan pengiklanan itu bisa melalui surat kabar, radio, majalah, dan juga media-media lainnya. Yang ketiga, lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus yang menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap kerja. Yang selanjutnya, Departemen Tenaga Kerja Profesional, organisasi profesional dan keahlian, dan juga asosiasi pekerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitria Nurlaili dengan NIM 401180202. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kekurangan dan kelebihan karyawan. Faktor yang mempengaruhi kekurangan karyawan yang pertama ada permintaan berhenti sendiri, yaitu adanya permohonan dari karyawan untuk berhenti bekerja sehingga harus segera direspon untuk mencari penggantinya agar tidak kekurangan karyawan. Yang kedua yaitu keluar karena diberhentikan. Dalam kasus ini, yang memberhentikan karyawan adalah pihak perusahaan karena mungkin karyawan tersebut telah melakukan kerugian pada perusahaan baik secara materi maupun citra perusahaan. Yang ketiga yaitu keluar karena pensiun. Karyawan keluar karena memang usianya sudah memasuki usia pensiun. Yang keempat yaitu pembukaan cabang atau unit usaha baru. Perusahaan membuka cabang atau unit usaha baru sehingga membutuhkan
tenaga kerja yang baru. Yang kelima yaitu adanya penambahan kapasitas produksi. Akibat penambahan kapasitas baru ini, tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi berkurang. Yang keenam yaitu salah dalam melakukan perhitungan kebutuhan karyawan. Pada saat melakukan penyusunan perencanaan tenaga kerja terdapat kekeliruan dalam perhitungan. Yang ketujuh yaitu perubahan kondisi lingkungan. Lingkungan berubah begitu drastis akibat kebijakan negara atau imbas dari negara lain. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kelebihan karyawan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan teknologi. Perubahan teknologi baru akan mengakibatkan pengurangan jumlah pegawai. Untuk itu akan ada tenaga kerja yang dikurangi. Yang kedua yaitu terjadi penutupan salah satu unit usaha atau pabrik. Karena suatu hal, misalnya kerugian yang terus-menerus sehingga perusahaan harus menutup unit kerja tersebut. Yang terakhir itu salah dalam melakukan rekrutmen atau seleksi. Pada saat melakukan penarikan dan seleksi pegawai terjadi kesalahan, yaitu jumlah yang diterima melebihi jumlah yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tenaga ahli, maksudnya untuk melakukan penyusunan perencanaan sumber daya manusia harus memilih orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang tersebut. Yang kedua yaitu alat metode yang digunakan. Penggunaan metode yang tidak tepat dalam perhitungan tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengakibatkan hasilnya juga tidak tepat. Yang ketiga, kondisi penawaran tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh pasar tenaga kerja, baik kuantitas, jenis, dan kualitasnya. Yang keempat, kondisi permintaan tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja berlebih, maka akan mempengaruhi perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kelima yaitu perubahan teknologi. Yang keenam yaitu kondisi dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak, dan sebaliknya, perusahaan yang tidak bertumbuh atau mungkin secara terus-menerus mengalami kerugian, maka akan mengurangi tenaga kerja. Yang ketujuh yaitu kebijakan perusahaan berkaitan dengan anggaran. Jadi perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk menyediakan anggaran baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedelapan yaitu struktur organisasi. Berubahnya struktur organisasi tentu akan mengubah perencanaan sumber daya manusia. Akan ada pertambahan atau pengurangan tenaga kerja dengan perubahan tersebut. Yang kesembilan yaitu job analysis. Job analysis akan menentukan banyaknya jabatan yang harus diisi, sehingga dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu rekrutmen dan seleksi. Dalam melakukan rekrutmen dan seleksi harus menyesuaikan dengan perencanaan sumber daya manusia. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.